Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi wa faza man takallama mar-rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram. Faya ilahana ja'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad 'ahada al-Qur'an. Amin amin. Wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik pada kesempatan berbahagia ini. Temanya adalah hijrah yang disalahpahami atau kerap kali disalah kaprahi untuk kemudian dijadikan sebagai perilaku atau gaya hidup. Hijrah. Apa sih hijrah itu apa? Kita sudah lazim mengetahui hijrah ini maknanya berpindah. Namun sekurang-kurangnya kita bisa membaca ayat Quran misalnya begini. Ini bahkan wahyu kedua itu sudah ada perintah hijrah. Warrujza fahjur. Yang kotor-kotor, ayo tinggalkan. Hijrah dari yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Ini jelas bukan hijrah makani. Bukan hijrah dalam berarti intiqal, pindah tempat, tapi hijrah maknawi. Sudah ada dua berarti ya. Jadi hijrah itu ada makani, ada maknawi. Ada. Kalau yang makani, yang bermakna tempat, itu sudah lazim kita tahu pada tahun kelima dari nubuwah atau risalah, umat Islam sudah hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, satu negeri Nasrani, Kristen yang dipimpin oleh Raja Negus atau Raja Najasyi. Nah menarik karena hijrah ini di Quran diceritakan sebanyak 31 kali. Namun demikian tidak semua dalam kata perintah. Nah menarik pada wahyu kedua tadi ada redaksi warrujza kepada yang kotor-kotor, kepada yang buruk, kepada yang segala bentuk negativitas, ayo tinggalkan. Berarti sudah jelas itu maknanya hijrah maknawi. Namun demikian belakangan hijrah ini cenderung atributif, cenderung syu'uri. Hijrah ini cenderung pakaian, dan saudara perlu tahu bahwa
e-commerce yang berkembang, startup yang berkembang, toko-toko online maupun distribution outlet di Indonesia yang berhubungan dengan pernak-pernik hijrah, dalam tanda kutip, itu berarti hijrah hanya sekedar atributif, syu'uri, itu nilai ekonominya pada tahun 2019 saja 22 miliar US dollar. Indonesia negara ketiga setelah Turki. Turki 28 miliar US dollar. Kemudian Uni Emirat Arab itu 24. Kemudian Indonesia 22 miliar US dollar. Walhasil hijrah itu dagangan. Nah itu dia. Gaya hidup lifestyle. Ia sudah sama sekali melenceng dari apa yang dicontohkan Nabi secara maknawi maupun dilakukan oleh beliau secara makani. Jadi kalau maknanya pindah, baik maknawi secara substantif, secara esensial, maupun makani secara spasial, secara verbal, ini tidak melulu, sebab belakang tidak melulu klaim sebahagian kita yang, hai kapan kamu hijrah? Maknanya jadi ninja. Pakai cadar. Boleh nggak? Boleh. Silahkan. Silahkan pakai jilbab, kemudian berjenggot, itu baik. Tapi itu belum substantif. Itu yang mau kita maksudkan. Baik, langsung saja nanti sebelum menyikapi problematika hijrah itu, fenomena yang kerap kali disalahpahami, kita langsung saja. Di Quran 31 kali hijrah itu dipakai. Meskipun nanti yang maknawi ini banyak ya, ada yang i'tiqadi, ada yang bermakna i'tikad, atau Anda hijrah ke kampus baru yang sangat keren, kampus Unmer, Universitas Mertua, harapan para jomblo untuk hijrah ke sana. Oh, enggak ada yang amin ya? Asal jangan pacaran. Maka ia pun juga hijrah sebenarnya. Nah, baik, kita akan membaca, akan memperbandingkan sebelum membaca surat Al-Hasyr, juz 28 ya. Sebelum kita membaca itu, kita akan memperbandingkan hijrahnya para nabi, para rasul terdahulu. Baik, kita bisa melacaknya misalnya di surat As-Saffat. Ada surah As-Saffat, ayat 99, ada redaksi begini. Ini hijrahnya Nabi Ibrahim. Inni zahibun ila rabbi sayahdini. Saya mau pergi, mau hijrah, mau berpindah, menjumpai Tuhan saya dini, dia akan kelak akan memberi petunjuk kepada saya. Ini zahibun ila rabbi. Oke, kita supaya jelas ya perbandingannya begini saja. Ini hijrahnya Nabi Ibrahim. Ini saya akan pergi menjumpai Tuhan saya dini, dia akan memberi petunjuk ke saya. Nabi Ibrahim. Surat Saffat 99. Oke, sekarang kita bergeser ke surat Al-Ankabut. Ayat 26. Ini hijrahnya Nabi Lut. Inni muhajirun ila rabbi. Innahu huwal azizul hakim. Nah, sekarang Nabi Lut ini. Inni muhajirun. Saya mau pergi menjumpai Tuhan saya. Innahu huwal azizul hakim. Begitu pula ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara Ramses bin Meneftan, Ramses II atau Parau atau Fir'aun. Pengikutnya Nabi Musa itu berkata begini, Inna lamudrakun, ini kita akan dikejar ini. Apa perkataan Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'aya rabbi. Tidak. Tuhan saya bersama saya. Nah, itu di Red Sea ya, di Laut Merah, ketika derap kaki kuda bala tentara Fir'aun itu sudah mendekati Laut Merah itu, umatnya berkata, Inna lamudrakun, kita akan dikejar ini, akan dibunuh kita ini. Nabi Musa menjawab, Kalla inna ma'aya rabbi. Tuhan saya bersama saya. Mari kita perhatikan ada yang menarik redaksi di sini, yakni saya, dan saya.
Bandingkan dengan surat Taubah. Surat Taubah ini hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Redaksinya begini. La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. La tahzan innallaha ma'ana. Ini hijrahnya Nabi Muhammad ini. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Di surat Taubah ayat 40. Jelas di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah redaksi kita. Jadi hijrahnya Nabi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Lut, inni muhajirun ila rabbi. Kemudian Nabi Musa ketika inna lamudrakun, kita akan dikejar, beliau menjawab kalla inna ma'aya rabbi. Hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innallaha ma'ana, la tahzan, jangan sedih. Kemudian fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu, dan Allah menguatkan bijunudin dengan bala tentara lam taroha yang tidak dilihat oleh mereka atau orang-orang kafir ya. Berarti hijrahnya Nabi ini tidak sendirian. Nabi melibatkan orang banyak. Nah itu dia. Poinnya jelas ya. Buktinya apa beliau melibatkan orang banyak? Anak-anak dilibatkan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang tua tentu saja Sayyidina Abu Bakar dilibatkan. Bahkan penunjuk jalan itu orang Kristen. Namanya Abdullah bin Urayqid. Ada penghapus jejak unta. Ada perempuan masih gadis dilibatkan, namanya Asma binti Abu Bakar. Berarti semua kalangan dilibatkan hijrah itu. Kalau hijrah itu rame-rame seharusnya. Kenapa? Karena substantif hijrah yang maknawi. Sebab di Quran juga ada tadi kan ya. Bahkan Nabi pernah mengeluh pakai nada hijrah. Nabi Muhammad namanya manusia ya. Ada ayat begini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Kanjeng Nabi berkata, ya Allah Quran ini mahjuron. Quran ini dicampakkan, diabaikan oleh kaumku. Nah, itu dia. Oke, baik. Oleh karena itu bahkan ada redaksi begini di hadis itu. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Jadi la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, mengabaikan. Hijrah itu maknanya mengabaikan. Salah satunya. Fawqa salas, lebih dari 3 hari, maknanya tidak bertegur sapa. Kalau begitu hijrah ini tidak hanya melaju loh ya, tetapi juga diam bahkan mundur. Kalau selama ini perilaku kita salah. Jadi makna hijrah itu artinya ia tidak atributif, tidak syuuri. Bagaimana kalau sekarang hijrah itu kok identik dengan pakaian? Yang nilai jual beli pakaian tadi, pernak-pernik atribut hijrah tadi 22 miliar US dollar. Bagaimana kalau hijrahnya begitu? Ya silahkan, kita tidak mempersoalkan itu ya. Hanya Islam itu begini. Islam itu wajib menutup aurat jelas, cuma batasan aurat ikhtilaf. Itu dia. Dan tidak spesifik harus pakai batik, tidak. Apalagi gamis, batik saja enggak itu. Tidak spesifik harus pakai kopiah hitam, tidak. Jadi misalnya auratnya laki-laki ya, misalnya dari dengkul sampai pusar, sampai perut itu. Boleh pakai apa saja, silahkan. Terpal, karunggoni, triplek, genteng, kardus, silahkan. Sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Itu ahwal. Akwalnya menutup aurat, teksnya. Itu berarti ibarat, isyaratnya, indiksinya, konteksnya, silahkan pakai apa saja. Nah, oleh karena itu, karena Islam ini kan mu'asyarah bil ma'ruf, mu'amalah bil husna, pergaulan yang baik, yang santun itu. Kalau di tengah-tengah tradisi yang pakai batik seperti ini, kan ada yang nukbah, ada nikob itu loh, ya kan? Ada yang tertutup semua, ada yang kelihatan mata saja, ada yang kelihatan, ada yang wajah kelihatan. Misalnya, ada orang di pasar itu, Sayyidina Umar membawa pedang. Kemudian ada orang bertutup pakai cadar, digetok kepalanya itu oleh Sayyidina Umar itu. Plung misalnya itu. Misalnya lah bunyinya begitu karena ilustrasi ya. Kamu budak atau merdeka? Saya budak. Kalau budak buka wajahmu. Berarti cadar atau tidak itu status sosial waktu itu. Kasta.
Dan ini masih diperselisihkan. Silahkan Anda mengikuti kajian kami di NU Online, itu sudah kita ulas soal itu. Kalau hijrah identik dengan itu. Nah, oleh karena itu mari kita teruskan sedikit ya. Ada yang hijrah itu maknanya bersabar. Atau hijrah itu dengan diam. Bagaimana itu? Di surat Ar-Ra'd itu ada, kemudian di surat Muzammil 10 ada. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap tuduhan-tuduhan kampanye propaganda negatif mereka, wahjurhum hajron jamila, hijrah dengan cara yang ilhan. Atau juga ada ayat begini, kata malaikat nanti di surga itu, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kesabaran kalian selama ini, fani'ma uqbaddar. Ada ayat di situ uqbaddar, nanti di bawahnya ada su'uddar. Ada tempat yang baik, ada tempat yang buruk ya. Baik. Ada juga kemarin, sebab begini ya, kalau Anda membuka Instagram, ini tagar-tagar itu 1,6 juta. Hashtag hijrah. Betapa masifnya dikampanyekan itu. Dan sebenarnya hijrah dengan bermakna ganti pakaian seperti itu. So kalau hijrah itu pakai jilbab, hai sister Villa, kapan hijrah? Maknanya pakai jilbab. Bahasa mereka hijab yang tirai itu, yang panjang itu, pakai itu. Itu Amerika sudah lakukan, orang Kristen sudah lakukan. Yahudi juga pakai jilbab. Kalau memang hijrahnya sebatas itu. Nah, oleh karena itu jangan melulu kepada syuuri, kepada yang atributif atau makani tempat, tapi untuk konteks saat ini kepada yang maknawi hijrah itu. Baik. Kemudian hijrah yang paling fenomenal Nabi adalah hijrah yang kelak oleh Sayyidina Umar dijadikan kalender hijriah itu, yakni ketika beliau berangkat dari Mekah ke Yasrib. Yasrib ini apa sih maknanya? Yasrib ini maknanya mencaci atau mencemooh. Sama dengan ada orang namanya Abbas, masam, kecut, apa itu? Merengut lah itu, bahasa Jawa itu. Jadi Abbas orang yang bermuka masam, sedih, merengut kepada kejahatan atau kelaliman atau yang terjadi di sekelilingnya waktu itu. Lalu ada orang namanya Abbas. Ada juga yang tadi namanya Yathrib ya, yang mencemooh itu ya. Baik. Biasanya Kanjeng Nabi ini ke rumah Sayyidina Abu Bakar pagi atau sore saja. Tapi di hari yang malamnya itu hijrah, Nabi 2 kali. Bahkan tengah hari ke sana. Beliau berkata kepada Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu belum Abu Bakar ya, karena belum menikah dengan Siti Aisyah Kanjeng Nabi itu. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Terus Nabi berkata begini, bersabda begini. Tuhan sudah mengizinkan, Allah sudah mengizinkan, nanti malam kita berangkat. Kemudian saking gembiranya, sebelum di sana, saya mau bicara penting, 4 mata. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ini semua keluarga saya, istri saya, anak saya, silahkan bicara. Atau kalau engkau berkenan, biar mereka keluar katanya. Lalu Nabi bicara, saya sudah diizinkan oleh Allah untuk berangkat hijrah ya, jadi kita berangkat malam ini. Oke. Kemudian saking gembiranya, Sayyidina Abu Bakar ini nangis. Dan beliau menghadiahkan untanya yang paling besar, yang paling sehat itu kepada Kanjeng Nabi itu. Ini hadiah dari saya. Apa kata Nabi itu? Tidak, Nabi membayar. Artinya apa? Artinya apa? Hijrah itu bermodal. Jihad itu bermodal. Wajah itu fisabilillah bi amwal, dengan social capital, dengan materi hijrah itu. Ada modalnya. Jadi tidak cukup hanya bahkan numbuhin jenggot saja bermodal, ya kan? Nah, itu dia. Jadi ada modalnya itu. Bermodalkan. Beliau tidak mau dikasih uang itu. Dikasih unta tadi. Beliau membayar itu. Dan nilainya apa? Ya berjuang itu harus bermodal, tidak setengah-tengah. Tidak setengah-setengah dan disiapkan dengan baik. Anak kecil terlibat, telik sandi terlibat, penghapus jejak terlibat, orang tua. Anda mau pilih peran mana? Mau pilih peran Sayyidina Abu Bakar, ya kan, menemani itu. Atau memilih Sayyidina Ali, anak muda yang menemani mereka yang belum hijrah, milenial. Nah, silahkan pilih mana. Ada yang gondrong-gondrong, ya kan, kadang keteknya juga gondrong. Apa mau menemani mereka? Atau menjadi sosok Asma dan Nasibah, 2 orang diplomat telik sandi datang kepada Nabi mengabarkan bahwa di Madinah ini orang sudah Islam. Nah, silahkan pilih peran yang mana hijrah itu.
Kemudian yang kelak beliau mempersaudarakan orang-orang di Madinah itu ya, Muhajirin dan Ansor, dan itu ayatnya baru akan kita baca. Kadang hidup ini juga dibutuhkan hijrah, tapi untuk membangun desa. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, Yasrib ya. Memang Yasrib itu nama orang yang kelak menjadi nama kota, namanya mencemooh tadi itu. Mengecam. Itu memang cucunya Nabi Nuh ya. Yasrib bin Lauz bin Amlik bin Syam bin Nuh. Yang kelak begitu Nabi hijrah ke sana diganti kota Nabi, Madinatul Munawwarah. Kota yang mendapatkan illumination, pencahayaan, pencerahan dengan hadirnya Nabi ke sana. Nah, begitu Nabi sampai di perbatasan, beliau menatap Mekah dan bersedih beliau, sungguh saya wallahi saya mencintai kamu, kota Mekah tadi itu. Seandainya bukan karena kaumku atau penduduk Mekah maknanya waktu itu tidak mengintimidasi, menganiaya, meneror, maka saya tidak akan meninggalkan mereka ya. Nah, ada ayatnya di Quran ya. Wa in kanu lasafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha ila hilayah. Baik. Sekarang kita mari menuju kepada Muhajirin dan Ansor, substansi hijrah itu sendiri. Ada di suratil Hasyr ayat yang ke-59, nanti saya akan membaca beberapa tafsir ya, terutama Tabari, kemudian Al-Qurtubi dan lain-lain sebagaimana biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-8 sampai 10. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang meninggalkan kampung halaman mereka, wa amwalihim, dan harta benda mereka. Tujuan hijrah itu yabtaghuna fadlan minallah atau ibtigha' min fadlillah itu, waridwana, dan mengharap menggapai keridhoannya. Lantas wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang jujur ya. Oke. Jadi wataknya hijrah, syahsiyah, personality orang-orang yang hijrah. Kalau hijrah itu nomor 1, Anda harus memberi predikat, gelar pada diri Anda di surat Al-Hasyr ya, ayat yang ke-8 tadi. Nomor 1 harus fuqara. Nomor 1 kalau mau hijrah fuqara. Fakir ke Allah itu terutama. Bahkan kalau kita merasa fakir ke Allah, Allah akan menghadiahi kita. Bagaimana? Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu bagi orang-orang fakir. Kalau fakir ke Allah, Allah ngasih sedekah. Apa itu? Rizki yang barokah, keluarga barokah, ilmu laduni. Itu rizki semua, sedekah dari Allah semua itu. Di tafsir Isyari tadi ya. Anda bisa melacaknya Ruhul Ma'ani misalnya. Tafsirnya Ibnu Ajibah dan lain-lain. Ruhul Ma'ani karangannya Imam Al-Alusi. Baik. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ini kata Imam At-Tabari, orang Tabaristan ya, ini gurunya para mufassir ya, selain Ibnu Abbas ya. Haula'il muhajirun tarakud diyar wal amwal wal ahlin kharaju. Mereka semua hubban lillahi war rasul. Kemudian mereka semua hijrah itu meninggalkan diyar, kampung halaman, amwal, ahlin, keluarga, kharaju, hubban lillah, semata-mata karena cinta kepada Allah. Kita ambil redaksinya tadi, nomor 1 predikatnya fuqara. Pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka semua meninggalkan diyar, ini setelah fuqara ya, meninggalkan diyar, amwal. Ini meninggalkan kampung halaman, bahkan meninggalkan negara, meninggalkan kota ya, dan amwal, harta benda. Meninggalkan social capital, meninggalkan aset-aset, meninggalkan properti-properti, reputasi-reputasi. Kenapa rela meninggalkan diyar dan amwal? Tujuannya yabtaghuna fadlan minallah, berarti ibtigha'a min fadlillah. Lalu berharap ridwan. Ini menarik, kenapa tidak pakai bahasa ridho? Kenapa ridwan? Jadi begini, di Quran itu kalau ada ayat
ditambahi alif dan nun, maknanya itu kalau untuk selain Quran ya, itu maknanya adalah takdis. Apa takdis? Dari kata quds, sakralisasi, pensakralan. Takdis atau takmil, penyempurnaan. Tapi kalau untuk Quran, ia sudah kamal. Jadi ia sudah kudus. Jadi kalau ada tambahan alif dan nun, maknanya sempurna, istimewa, sakral. Qara'a membaca, Quran. Bacaan yang sempurna, istimewa, sakral. Ghafaro ampunan, mengampuni ya. Tapi ghufron, ampunan yang sempurna, istimewa, sakral. Begitu pula ridwan. Ridhonya Allah yang sempurna, istimewa, sakral. Lalu misi berikutnya, ini karakteristik ya, karakteristik kalau kita hijrah. Misi berikutnya adalah yansurunallah wa rasulah. Baru kalau bisa itu semua, Allah menyanjung ulaika humus-shadiqun. Kalau bisa ini semua, ini orang yang shadiqun, jujur, concern, wataknya muhajirin di Quran, shadiqun. Itu dia. Jadi ini hijrah. Oke, kita kembali ke fenomena. Jenggot cadar misalnya. Apalagi jilbab. Hijab lah apa istilah mereka itu. Kalau betul sesuai dengan ini ibtigha' min fadlillah waridwana, kalau betul kharaju min diyarihim wa amwalihim, kalau betul ibtigha' min fadlillah ya yabtaghuna fadlan minallahi waridwana yansurunallahu wa rasulah, maka mereka shadiqun, betul hijrahnya itu begini. Ngeten ya hijrahnya itu, tidak ngeten itu. Kalau begini kan downer ya. Jadi kalau hijrahnya betul ya, baik makani maupun maknawi, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kebiasaan. Dalam konteks ini hijrah itu sama dengan tobat. Nabi pernah bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, atadruna manit taib. Jadi sebab tabah ini maknanya roja, kembali atau ada. Kamu tahu nggak tobat itu apa? Siapa orang yang taib? Taibin, siapa orang yang bertaubat itu? Atadruna manit taib. Para sahabat diam semua, ada salah satu yang menjawab, hanya Tuhan dan Nabi-Nya yang tahu. Lalu Nabi menjawab begini, barang siapa yang mengaku bertobat tapi tidak mau belajar, dia tidak dianggap bertobat. Man taba walam yata'allamil ilma, ngaku tobat tapi tidak memperkaya wawasan, tidak menambah hazanah dan pengetahuan, laisa bitaib. Tobatnya palsu, pseudo taubat. Jadi problemnya sebenarnya bukan di hijrah. Problemnya apa? Kelompok-kelompok, golongan, komunitas-komunitas yang mengaku sudah hijrah dan mengklaim dirinya paling suci. Nah, itu dia. Kan di Quran kan ada la tuzaku anfusakum. Dan Tuhan itu tahu siapa yang paling bertakwa. Jangan kau klaim suci dirimu sendiri ya kan? Nah, itu dia. Baik, ya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana yansurunallahu rusalah. Ini waridwana ini fil akhirah ya. Kalau yabtaghuna fadlan, ini kata Imam At-Tabari juga bermakna ghanimah di dunia. Wa yansurunallahu wa rasulah din. Jadi bisa dikatakan begini. Ibtigha' min fadlillah, ini dunia, ridwana akhirat, yansurunallah agama, din. Ini kata Imam Ibn Jarir At-Tabari. Jadi maknanya yansurunallah ini agama, ridwana akhirat, ibtigha' min fadlillah dunia. Karena dapat ghanimah. Perang ya kan ada fai ya selain ghanimah itu yang sudah sama-sama kita ketahui. Baik, sekarang karakter Ansor singkat saja supaya ada waktu tanya jawab nanti. Pada ayat yang ke-9 dari suratil Hasr atau surat yang ke-89. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Oke. Walladzina tabawwa'ud dar. Sekarang kita perbandingkan antara Imam Asy-Syaukani, Fathul Qadir tafsirnya, Imam Al-Qurtubi dan Imam Ar-Razi. Tapi sekilas saja. Alladzina tabawwa'ud dar. Ini sekarang Ansor ya, ini muhajirin. Jadi begini, muhajirin Anda mau hijrah kemanapun, ke mertua, bekerja, belajar, kemana-mana, you have to bring an empty cup. Anda bawa gelas kosong merasa fuqara,
Because why? Kenapa? You can fulfill a cup already full. Anda tidak bisa mengisi gelas yang sudah penuh. Mau diisi apa? Dia sudah penuh kok. Sudah keminter itu. Kemeliti ya, sudah pinter dia. Merasa pinter kan, tidak bisa diisi apa-apa. Nah itu dia. Oke, sekarang Ansor. Alladzina tabawwa'ud dar. Mereka yang menempati tempat. Jadi karakter Ansor itu nomor 1, tabawwa'ud dar. Menyediakan tempat. Menciptakan situasi yang kondusif. Ini karakter Ansor ya. Tabawwa'ud dar. Kemudian mereka juga sudah beriman. Alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Sebelum orang-orang muhajirin datang, mereka sudah beriman. Karakter yang ketiga, yuhibbuna man hajara ilaihim. Yang keempat, la yajiduna fi sudurihim hajah. Dalam hati mereka tidak ada kepentingan. Nah, ini dia. Mimma utu, dari apa yang diperoleh? Ghanimah, faid, ya kan? Harta benda itu loh, rampasan perang itu loh. Kan ada sekarang jomblo-jomblo ghanimah, jomblo rampasan pacar. Nah, itu. La yajiduna fi sudurihim hajah, tidak ada kepentingan di hati mereka. Mimma utu, dari apa yang mereka peroleh. Wa yu'thiruna ala anfusihim, meskipun hati mereka ingin loh ya, walau kana bihim khososo, meskipun hati mereka ingin itu. Nah, wa may yuqa syuhha nafsi, barang siapa yang mampu menahan keinginan itu, misalnya imarah, ingin ambisius jadi pemimpin, tas alil imarah. Faulaika hum muflihun, mereka orang yang beruntung. Jadi wataknya muhajirin sodikun, wataknya ansor muflihun. Nah ini dia. Sekali lagi, jadi karakter ansor, saya dosen, saya guru, misalnya ada teman-teman ngaji atau mondok di sini, saya ansor. Berarti santri itu muhajirin. NU itu juga ansor itu. Siapapun boleh masuk kepadanya, datang kepadanya. HTI Tobat misalnya itu ya. Apalagi Wahabi Tobat, boleh silahkan itu. Nah, baik. Jadi apa tadi? Alladzina tabawwa'ud dar wal iman. Nomor 1, ciptakan situasi yang kondusif. Imannya sudah kuat. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang datang. La yajiduna fi sudurihim hajah, dalam hati mereka tidak ada kepentingan. Wa may yuqa syuhha nafsihi mimma utu ya, wa yusiruna ala anfusihim, dari apa yang mereka peroleh. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika hum muflihun. Baik. Coba kita bikin senarai. Presidennya siapa waktu itu? Sayyidina Muhammad SAW. Muhajirin atau Ansor Kanjeng Nabi itu? Jelas muhajirin. Wakil Presiden Sayyidina Abu Bakar, muhajirin. Menko Polhukam, Panglima TNI, merangkap Kapolri, itu Sayyidina Umar ya, bin Khattab. Itu Al-Faruq ya, muhajirin. Menko, Menteri Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, merangkap penanaman modal dan investasi, Sayyidina Utsman, muhajirin. Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, merangkap Ketua NU, Sayyidina Ali, muhajirin. Merangkap Ketua MUI juga itu. Bahkan pejabat-pejabat eselon, Sayyidina Jabir, Sa'ad, Sa'id, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr bin Ubaidah bin Jarrah, semuanya muhajirin, sampai tukang adzan muhajirin. Coba itu. Bagaimana sikapnya Ansor, penduduk Madinah? La yajiduna fi sudurim hajah, dalam hati mereka tidak ada kepentingan apa-apa. Itu yang digarisbawahi oleh Imam Ar-Razi. Itu keren sekali wataknya Ansor itu. Kok ada ya orang yang akhlaknya begitu itu loh katanya. Walhasil mas, jadi begini. Kenapa perjuangan Nabi sukses? Karena Nabi menyatukan golongan sodikun muflihun. Golongan muhajirin dan ansor. Pertanyaannya begini, kita muhajirin atau ansor? Kita orang yang sudah hijrah atau ansor itu? Tentu saja bukan dua-duanya. Kalau mau tahu, baca ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya berdoa saja, la taj'al fi qulubina ghillan, ampuni saya ya Allah dan orang-orang yang mendahului saya keimanannya. La taj'al fi qulubina, dalam hati kami jangan kau jadikan secuil pun dendam. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik, itu sedikit ya pengantar mengenai hijrah itu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Mana?
Terima kasih. Oke, ini pertanyaan pertama dari saudara kita Imam Ma'ruf Mindwriter. Keren namanya. Apa dan bagaimana cara kita menyikapi para penghijrah pemula yang memang belum punya dasar akidah yang kuat, akan tetapi begitu liar menyuarakan hijrah itu sendiri dan cenderung kepada hijrahnya para pejuang khilafah? Baik. Ada nggak yang lebih khilafah selain Nabi? Ada. Tapi Nabi Muhammad memerangi khilafah. Bagaimana membuktikan tuduhan ini? Jadi di filsafat itu Anda jangan percaya dengan kebenaran sebelum dibuktikan. Mari kita buktikan. Khilafah versi HTI itu apa sih? Adalah membangkitkan Umawi, Abbasi, Turki, ya kan? Itu suku atau bukan itu? Itu klan semua, itu suku itu. Sementara Kanjeng Nabi menghapus kesukuan. Jadi khilafah versi HTI ingkar sunnah jelas. Contoh Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq. Itu seharusnya bukan As-Siddiq, At-Taimi. Diganti oleh Kanjeng Nabi As-Siddiq, orang yang senantiasa jujur, membenarkan Kanjeng Nabi dan Tuhannya tentu saja ya. Sayyidina Umar seharusnya Al-Adi sukunya, oleh Nabi diganti Al-Faruq. Sayyidina Utsman Al-Umawi, oleh Nabi diganti siapa? Orang yang punya dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummah Kulsum. Bahkan beliau julukannya Dzul Hijratain, orang yang hijrah dua kali, ke Habasyah dan ke Madinah atau ke Yathrib tadi itu. Sayyidina Ali Al-Hashimi, tapi diganti Al-Murtado, yang diridhoi Allah itu. Salman Al-Farisi yang terlibat dalam perang Ahzab, ya kan, perang Khandaq itu, yang punya ide bikin apa? Parit, tapi lalu malam Allah turunkan Lailatul Barid, yang malam penuh badai dan salju itu. Baik, ini ada di sejarah-sejarah banyak di sini. Kemudian apa julukannya? Orang-orang menghina hidungmu kayak burung betet. Kemudian kamu Persia, itu panggilan rasis. Kenapa? Identik dengan Majusi, Zoroaster, nyembah api, Ahriman, Ahura Mazda Tuhannya. Maka Kanjeng Nabi melarang, jangan panggil dia Al-Farisi, panggil Salman Al-Muhammadi. Salman dari keluarga Muhammad. Orang tidak berani lagi. Sayyidina Ikrimah, wahai anaknya Jahal, katanya, anaknya Abu Jahal itu, Ibnu Abi Jahal. Kanjeng Nabi melarang, jangan. Ini sepupu saya. Jadi kesukuan-kesukuan sudah dihapus oleh Nabi. Perang-perang tribalistik, perang antar suku itu dihapus semua. Dan perangnya Nabi itu difai. Defensif ya, bukan tolabi, tidak ofensif. Nah, bagaimana soal fenomena mereka? Jadi begini, terutama film yang dicekal itu loh. Kok demokrasi nggak toleran katanya? Pertanyaan itu bodoh sekali. Saya ralah, kurang terpelajar. Tidak terpelajar itu pertanyaan itu. Demokrasi itu memang harus toleran kepada apapun dan siapapun di luar dirinya, tapi dia wajib intoleran kepada intoleransi itu sendiri, sebagaimana digaungkan, digalakkan oleh para pengasuh khilafah. Dan itu ada di pos-pos di MUI banyak itu. Sales-salesnya khilafah itu banyak itu. Nah, jadi bagaimana menyikapi itu? Sekurang-kurangnya begini, kita membentengi diri kita, generasi-generasi anak-anak muda milenial itu. Biarin saja, nanti mereka juga capek sendiri, ya kan? Saya tidak terlalu mempersoalkan ya. Cadar, silahkan, kepala Anda sendiri, repot-repot sendiri. Saya merokok, orang lain tidak merokok, urusan Anda itu. Paru-paru saya sendiri, ya kan? Silahkan itu. Dokter saja ikhtilaf, ada yang sehat, ada yang enggak. Lagi pula rokok itu sehat, Mas. Nikotin penyakit, kata siapa? Obat banyak nikotinnya. Kalau mau itu tar sebenarnya yang berpenyakit pada alveolus ya. Lubang-lubang alveoli di paru-paru itu yang menyumbat itu nanti itu. Tapi bagi sebagian yang kuat, yang enggak kuat enggak apa-apa. Pengertian hijrah itu apa ya Pak? Tadi sudah dijawab pengertian hijrah tadi. Jadi hijrah itu kepada Mbak Asyifa Az-Zahra. Ini salam kenal. Hijrah itu tidak hanya makani tapi maknawi. Tidak hanya syu'uri penampilan tapi maknawi, substantif. Ada nggak misalnya orang yang, mohon maaf ya, tidak berjilbab. Dia muslim, tidak berjilbab. Tapi baik ke tetangga, peduli kemudian. Ada nggak itu? Ada, hanya problemnya belum menutup aurat versi kita. Boleh jadi versi ulama yang lain, Asmawi, boleh itu. Kepala bukan itu kan, bukan aurat itu. Istri ulama-ulama kita lehernya kelihatan juga. Istrinya Mbah Hashim, Ki Ahmad Dahlan juga banyak itu. Artinya menutup aurat wajib, teknisnya bagaimana nanti itu sesuai dengan kebudayaan, apalagi
batas-batasannya juga masih diperselisihkan. Ini kalau dalam lisanul Arab adalah diddul wasl. Hajarahu yahjuruhu hajron wa hijronan. Kemudian ha jim ro aslani yadullu ahaduhuma ala qati'atin waqatin wal akhar ala syadda syai'in dalam warabtihi dalam maqaisul lughah. Walhasil ya, hijrah itu gampangnya dari 30 tadi, dari 31 saya mendapati 7 makna. Kalau mau digabungkan dengan semua ya, sebab sama dengan kata karim di Quran itu kalau digabungkan ada 16 makna. Sama dengan hudan di Quran itu petunjuk. Tidak semua petunjuk, itu ada 15 makna. Nah, tapi secara gampang begini, berpindah, memutus tadi, mengabaikan, ini Quran ini mahjuron oleh kaum saya, diabaikan atau dicampakkan. Nah, tapi sekurang-kurangnya makna makani dan maknawi itu sudah mewakili ya. Baik, pertanyaan datang kemudian Agung Riyadi, gak nama itu hijrah tapi rajin taklim, apa bisa dimasukin hijrah? Apa hijrah ini harus ngomong-ngomong? Iya kan? Sudah ngaji saja. Apa hijrah ini harus bicara ke orang-orang? Ya. Kita tidak bisa menghukumi itu. Jadi rajin taklim. Ini sudah keren ini, sudah lanjut saja kan. Kemudian apa hijrah milenial itu? Milenial ini usia. Kita ini hijrah terus memang dari rahim ibu ke dunia ke barzah terus, memang hijrah terus kita ini. Bermakna intikal ya, bermakna berpindah itu. Kemudian itu saja ya. Baik. Namun secara gampang fenomena tadi itu, kalau pemirsa ini cerdas itu akan mempertanyakan pernyataan saya bahwa kok hijrah itu dianggap lifestyle, itu dia, ya kan? Kok hijrah itu lifestyle? Kenapa hijrah dikatakan gaya hidup? Sekurang-kurangnya kita bisa ajukan 2 alasan. Nomor 1, hijrah tadi punya nilai ekonomi sebesar 22 miliar dolar. Indonesia nomor 3. Apakah umroh itu ibadah? Iya, tapi nilai bisnisnya besar. Sehari 3.000 orang, setahun 320 triliun. Biayanya itu loh ya, atau nilai ekonominya itu loh. Lalu orang rame-rame sampai ada penipuan atas nama umroh, kemudian perumahan syariah dan seterusnya. Nah, jadi apakah hijrah ini harus pakaian? Ini hemat saya tidak. Hijrah itu yang jauh lebih penting adalah kalau mau niru cara berpikir Nabi, sunnah Rasul itu. Jadi jangan hijrah ini ikut Nabi katanya. Sekarang kan ramai itu kan, hijrahin ayo kembali ke Quran dan hadis. Menurut saya orang paling sombong di dunia itu siapa? 1, orang yang mengatakan kembali ke Quran dan hadis. 2, orang yang mengkampanyekan kembali ke Quran dan hadis. 3-20 ya tetap orang itu. Kenapa? Karena sok-sokan kembali ke Quran dan hadis, mereka tidak paham Quran hadis. Apa sih kembali ke hadis itu apa? Kembali ke Quran hadis maknanya yang ngaji seperti ini, ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji tauhid, ngaji begini kembali Quran dan hadis, cara untuk memahami Quran dan hadis. Sama dengan pertanyaan pertama tadi itu. Saya tidak keberatan ya, silahkan hijrah enggak apa-apa, silahkan. Silahkan pakai cadar lalu ngaku hijrah, pakai jenggot lalu ngaku jidat Dragon Ball ada berapa, silahkan ngaku hijrah, silahkan. Silahkan itu. Tapi kita diingatkan berkali-kali loh ya di Quran itu. La tuzaku anfusakum. Kemudian jangan terpedaya dirimu sendiri. Jangan tergoda kehidupan dunia, ya kan? Bagaimana itu ayatnya itu? Jangan tertipu dunia. Lalu jangan tertipu dirimu sendiri menyatakan, mengatasnamakan Allah itu. Apa itu? Bagaimana ayatnya itu? Juga di surat Al-Ahzab, kalau tidak salah ayat 22. Wala maral minal ahzab qulu hadza ma anzalallahu wa rasuluhu wa sallallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang Islam, orang beriman melihat Ahzab, koalisi itu bukan di luar perang Khandaq, bukan. Nafsu, ego, kemudian cinta dunia, pesona dunia, mengklaim dirinya sendiri paling benar, itu semua Ahzab berkoalisi mengecam mencaci maki kita itu. Dan
Orang-orang beriman mengatakan hadza ma tanallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nah, jangan ya ayuhan nas, jangan kamu terpedaya kehidupan dunia. Jangan terpedaya kehidupan dunia. Tapi jangan terpedaya dirimu sendiri. Bagaimana ayatnya itu? La taghurrannakum al-hayatun wa la taghurrannakum billahil ghurur. Jangan terpedaya dirimu sendiri tapi menyatakan itu dari Allah. Nah, saya kira itu ya. Oleh karena itu saya berharap milenial, kan tadi kan ditanya hijrah milenial itu apa? Anak-anak muda itu kalau mau hijrah pakai HP itu hijrah. Ayo bagikan status-status, konten-konten, video-videonya para kiai. Itu hijrah sudah itu. Tanpa kemana-mana. Bukan makani tapi maknawi. Tapi fikri, hijrahnya filosofis, spiritual. Hijrahnya itu adalah pemikiran. Hijrah dari pemikiran dogmatis menuju pemikiran kritis. Itu kita sudah hijrah itu. Nggak bisa bikin video Pak, bikin konten, bikin apa, ya silahkan menyebarkan kanal NU online itu sudah istimewa, sudah hijrah itu. Kalau dianggap baik menyebarkan video-video saya itu juga hijrah juga sebenarnya kan. Dan cara saya hijrah menulis, mengajar, mendidik, itu berpikir, itu saya sudah hijrah tiap hari itu. Demikian semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Jadi sekurang-kurangnya begini. Jangan catatan kesimpulannya adalah kalau tadi Nabi Musa menyatakan ini zahibun ila rabbi sayahdin, saya akan pergi menjumpai Tuhan saya dan saya dapat petunjuk. Nabi Lut menyatakan ini muhajirun ila rabbi. Kemudian Nabi Musa mengatakan ketika inna lamudrakun, beliau menjawab inna ma'iya rabbi, Tuhan saya bersama saya. Nabi Muhammad innallaha ma'ana. Dan Allah akan menguatkan dengan tentara-tentara dari langit yang tidak kelihatan ya. Jadi hijrah ini harus bersama melibatkan banyak orang, banyak golongan. Kita ambil karakternya muhajirin nomor 1 fuqara, jangan merasa suci. Jangan merasa pintar, jangan merasa benar. Apakah harus pakaian? Hemat saya tidak. Yang jauh lebih penting maknawi, di dalam diri, mental kita. Catatan pertama. Catatan yang kedua, hijrah ini karena punya nilai ekonomi tinggi, maka akan terus dipasarkan. Jadi kita tahu lah produk-produk mana itu kan. Kemudian pada gilirannya, e-commerce, startup, distro, itu semua mendapatkan banyak sekali keuntungan aliran-aliran perputaran ekonomi itu gara-gara. Ya kita sambut baik saja. Nah kita mau ngambil peran bagaimana? Anak muda peran Sayyidina Ali. Menemani mereka yang belum hijrah ya kan, yang masih di Mekah tadi. Orang sepuh ikut Sayyidina, untuk Kanjeng Nabi Muhammad ya, ikut Sayyidina Abu Bakar. Ada yang telik sandi, ada yang menghapus jejak, ada yang perempuan, ada yang ngirim bekal. Kalau memang hijrah, kalau mau ansor silakan hatinya plong. Kalau mau jadi ansor itu, Pak saya bukan dua-duanya, berdoa saja. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Itu ada ayat di surat Al-Hasr ayat yang ke-10. Nah silahkan pilih mana, saya bukan muhajirin ansor, ya sudah itu. Nah saya kira Indonesia yang akan mendapati bonus demografi 2045, kalau ini tidak diambil peran ini, Islam ya, versi newbie, versi drakor hijrah, versi drakor tobat atau apa itu, akan menguasai gelanggang percaturan pemikiran yang sama sekali asing dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita harus mengambil peran itu. Anak muda harus ambil peranan itu. Harus di sosmed ya. Bagaimana? Mau pinter juga sudah angel kan, sudah kelamaan. Mau alim juga sudah sulit itu. Ya sudah bagikan saja, itu sudah. Pahala juga kok itu. Hijrah misalnya, bagaimana memantaskan diri kita untuk dihargai orang lain. Misalnya, meskipun wajah kalian kurang diminati segala jenis mertua. Itu juga hijrah. Kalau belum bisa baik, kumpul dengan orang-orang baik. Cinta kepada ulama, pada pengetahuan, senang taklim tadi kepada yang pertama. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran ya. Oh ya fikna ila sabilil anbiya wa sallallahu minkum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna. Al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Allahumma fiqh la min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.